Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Semua tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan, tetap standby di rumah. Apabila terpaksa keluar rumah, menggunakan masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang PPKN, tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam Indonesia. Ya. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita buka dengan membaca doa basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi materi hari ini dapat berjalan lancar dan dapat kalian pahami, mudah dipahami. Oke. Untuk pembelajaran kali ini KD-nya seperti di tema subtema 1, tema 9 ya. Ya, 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 4 ya. Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan kepedulian terhadap sumber daya alam. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa atau kalian diharapkan nanti dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam dengan penuh kepedulian. Yang terakhir atau yang keempat, poin yang keempat dari tujuan pembelajaran adalah siswa atau kalian dapat mengetahui perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di daerah tempat tinggal kalian masing-masing dengan penuh kepedulian. Ya, oke, itu tadi untuk tujuannya. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Ya. Tadi kita berarti hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban tentang kepedulian terhadap sumber daya alam. Oke, di buku siswa sudah dijelaskan bahwa kewajiban warga negara. Ya. Yang pertama, kewajiban warga negara. Satu, yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Dua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Tiga, membayar pajak. Dan 4, mengikuti pendidikan dasar. Jadi kewajibannya ada 4 ya kalau di buku siswa ya. Mau diulangi, yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan di Indonesia. Jadi kalau di hukum dan pemerintah di Indonesia itu harus kita junjung tinggi ya. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Jadi kalau kita menebang pohon ya bisa mungkin kita juga menanam pohon. Itu contoh perilaku menjaga kelestarian. Ya, yang ketiga adalah membayar pajak. Contohnya apa? Pajak bumi dan bangunan. Kita membayar setiap tahun itu ada membayar pajak kendaraan bermotor, membayar pajak SIM. Nah, itu ya seperti itu. Ya. Yang keempat adalah mengikuti pendidikan dasar. Kalau dalam UUD 4 peraturan undang-undang itu pendidikan dasar itu melalui 12 tahun. Berarti kita wajib untuk mengikuti pendidikan. Kalau tadi sudah kewajibannya, ya, kalau tadi kewajiban warga negara, ya sekarang haknya warga negara. Hak warga negara apa saja? Pertama,
menikmati kebersamaan atau menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Jadi kedudukan dan kepastian hukum dan pemerintahan itu semua rakyat Indonesia itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang kedua adalah menikmati hidup yang layak. Ya, ketiga adalah mengeluarkan pendapat atau usul. Ya. 4. Beragama dan beribadah. 5. Membela negara. 6. Mendapatkan pendidikan dan layak. 7. Mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir ke-8 adalah hak menikmati kekayaan alam. Ya. Oke, sekarang tadi sudah kita belajar tentang kewajiban warga negara, hak warga negara. Sekarang kita belajar tentang kewajiban terhadap sumber daya alam. Ya, bisa kita lihat nanti kewajiban kita terhadap sumber daya alam itu apa toh? Yang satu adalah mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Artinya kita harus menghemat, ya kan? Jangan bersifat boros. 2. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Jadi kita itu kalau menggunakan peralatan teknologi, ya kita harus milih yang apa yang dipilih, yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam ke depannya. Ya. Jadi jangan kita habiskan sekarang. Nanti kalau kita habiskan sekarang, besok anak cucu kita mau pakai sumber daya alam apa? Sudah habis. Ya. Selanjutnya ada yang keempat adalah melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Ya, coba kita bayangkan sekarang di Kalimantan itu sudah banyak hutan yang gundul. Nah, akibatnya apa? Terjadinya banjir. Karena apa? Tanah tidak bisa menyerap air, tanah tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menyimpan airnya, langsung ke laut, mengalir ke laut seperti itu. Jadi air tanah akan berkurang. Yang terakhir adalah menggunakan energi alternatif seperti di pertemuan sebelumnya. Kita caranya bagaimana untuk menghemat? Kita juga harus punya jalan lain, yaitu menggunakan energi alternatif. Tadi kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengetahui hak, ya, hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, yang pertama adalah setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkannya. Ya, setiap masyarakat memiliki hak, sama haknya. Yang kedua, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Haknya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pemanfaatan langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung kita konsumsi, yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh menanam tebu, menanam buah-buahan, menanam padi, seperti itu. Yang tidak langsung apa, Pak? Nah, misalnya sumber daya alam yang berkaitan dengan hutan. Nah, hutan kan harus kita olah dulu, ya. Olah, misalnya kayu akan menjadi sebuah diolah menjadi meubiler seperti itu, ya. Ya, ketiga adalah pemanfaatan tidak langsung, artinya, nah ini tadi udah Pak Udin sedikit ulas, ya. Artinya hasil sumber daya alam tersebut haruslah diolah dulu, ya, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita. Ya, jadi kita harus menjaga menjaga kelestarian alam, baik secara individu maupun secara masyarakat umum. Nah, sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Jadi kita sudah harus
saling bergandengan tangan. Untuk apa? Untuk melestarikan sumber daya alam kita, karena sumber daya alam kita sudah semakin menipis. Tuh ya. Nah, sekarang contoh bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan antara lain adalah: pertama, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Dua, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan ketiga adalah mengelola sampah dengan baik. Oke, selanjutnya, kalau tadi adalah kerjasama dapat dilakukan melestarikan, ya, kerjasama, bentuk kerjasamanya. Ya, sekarang contoh kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, yang pertama adalah memberikan sanksi yang sepadan kepada perusak lingkungan. Dua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi atau kota atau lembaga yang menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya apa? Contohnya kota yang akan mendapatkan adipura, Kalpataru, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membentuk LMDH atau yang bisa diartikan adalah lembaga masyarakat desa hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Jadi lembaga masyarakat desa hutan, yang berarti di sekitar hutan itu ada lembaga masyarakatnya, dan itu berfungsi untuk mengontrol kelestarian hutan. Bersifat swadaya, bersifat mandiri. Ya. Yang terakhir adalah menyediakan tempat pembuangan sampah. Tuh ya. Ya. Kemudian, jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Nah, apa toh manfaatnya? Kalau sudah masyarakat dan pemerintah tersebut dapat melaksanakan kewajiban, terus apa yang hak apa yang kita dapat, dan hak apa yang masyarakat dapat, hak apa yang pemerintah dapat? Ya, yang pasti pertama adalah hidupnya akan aman, terhindar dari bencana alam. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Tiga, hidup nyaman karena lingkungan yang asri dan udara yang bersih, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit karena udaranya bersih, lingkungannya asri, tidak tercemar, ya kan? Ya. Selanjutnya, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan oleh alam. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang terakhir adalah sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Ya, jadi sumber daya alam yang sudah baik itu akan menjadi modal utama pembangunan. Oke? Ya, oke. Mungkin itu saja materi yang Pak Udin dapat sampaikan untuk untuk PPKN tema 9 dan subtema 2. Semoga kalian dapat memahami. Silakan bisa membuka buku paketnya, buku siswanya, LKS-nya untuk lebih mendalami materinya lagi. Oke, terima kasih. Pak Udin berpesan tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Apabila keluar rumah harus memakai masker, jaga jarak, dan menahan diri untuk tidak keluar rumah. Mungkin Pak Udin cukupkan sekian. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.